Sebab yang ketiga, kenapa terjadi perbedaan pendapat, banyak terjadi perbedaan pendapat dalam mazhab Hanafi, dan ini sebetulnya adalah salah satu mumayyizat ya, salah satu nilai plus dari mazhab Hanafi adalah banyaknya buku atau kitab-kitab yang ditulis dalam mazhab Hanafi. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali bersama dengan saya Ayub Subandi dalam segmen Tarikh Tasyri' atau sejarah legislasi hukum Islam, di mana pembahasan kita masih tentang mazhab Hanafi, mazhab yang tertua, pada fase yang ketiga, yaitu fase paripurna. Di fase paripurna ini adalah bagian yang ketiga pembahasan kita, dan mungkin ini adalah penutup daripada pembahasan kita dalam mazhab Hanafi. Di sini ada khitamul bahs, penutup daripada pembahasan mazhab Hanafi, di mana yash'ur al-kathir min al-bahithina anna طريق الوصول إلى معرفة القول الراجح المعتمد في مذهب الحنفية يحيطه كثير من الغموض والاضطراب الناتج عن تعارض الآراء والاجتهاد. Jadi nampaknya banyak di antara peneliti-peneliti yang merasakan bahwasanya jalan menuju atau mengetahui pendapat yang rajih, pendapat yang resmi dalam mazhab Hanafi itu sangat sulit. Kenapa? Karena dipenuhi oleh hal-hal yang atau perbedaan-perbedaan pendapat di dalam mazhab Hanafi. Ya, jadi banyaknya perbedaan pendapat dalam mazhab Hanafi menyebabkan menyulitkan para peneliti untuk mendapatkan mana pendapat yang mu'tamad, mana pendapat yang resmi. Wa hadha syu'ur tu'ayyiduhu al-lajnah allati unita biha ta'lif al-fatawa al-hindiyah wa hiya lajnatun dhammat fatahil min ulama'i al-hanafiyah fil Hind. Dan inilah yang dirasakan oleh lajnah atau semacam panitia ya yang menyusun fatwa al-Hindiyah, di mana fatwa al-Hindiyah ini memang dituliskan ya oleh para ulama-ulama yang bermazhab Hanafi yang berasal dari India. Nah, di mana disebutkan dalam muqaddimah fatwa bahwa illa annal kutub al-musannafa al-mutadawalah ya was-suhuf al-mu'allafah al-mutanawalah fi hadzal fan la tashfi al-alil wa la tushfi al-alil wa la yaf'am minha al-ghalil id ba'duha tarih li syatri al-masail wa aktharuha muntawin ala riwayat al-mukhtalifa al-muta'aridah ad-dalail. Ya, kata ulama atau lajnah atau panitia yang menyusun fatwa al-Hindiyah ini, mereka mengatakan bahwasanya teks-teks yang ada dalam mazhab Hanafi, dalam kitab-kitab klasik ya, itu tidak semuanya menyelesaikan permasalahan. Ya, tidak semua menyelesaikan permasalahan. Sebab ada permasalahan-permasalahan yang ternyata justru ulama-ulama Hanafiyah di situ berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Walaysa hadha syu'ur khasan bi ulama'il Hindi minal Hanafiyah. Dan ternyata ini bukan yang dirasakan oleh ulama Hanafiyah dari India saja. Bal yusyarikuhum ba'du min kibari ulama'id daulah al-Uthmaniyah alladzina wukkila ilaihim ta'lif majallatul ahkam al-adliyah. Ya, ternyata justru juga dirasakan oleh ulama-ulama Hanafiyah di Daulah Utsmaniyah. Ya, di Daulah Utsmaniyah ketika mereka menyusun majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, salah satu majalah yang memang menjadi rujukan di zaman itu, ya, yang berbicara tentang problema di tengah masyarakat berkaitan dengan fikih, muamalah dan selainnya. Nah, ternyata penyusun daripada majalah itu juga merasakan kesulitan dalam menentukan mana pendapat yang resmi dalam mazhab Hanafi. Apa kata mereka? Mereka mengatakan wa 'alal khususi wa madhhabus sadatil Hanafiyah. Li'annahu qama fihi mujtahiduna katsirun mutafawituna fi at-tabaqah wa waqa'a fihi ikhtilafat katsirah. Ya. Kata mereka bahwa secara khusus dalam mazhab Hanafi, para mujtahid, para ulama-ulama terdahulu yang sudah sampai pada derajat mujtahid dalam mazhab Hanafi, itu bertingkat-tingkat dalam tabaqahnya, dalam levelnya, ya. Jadi level ulama itu bertingkat-tingkat dalam mazhab Hanafi. Wa waqa'a fihi ikhtilafat katsirah. Itu pun pendapat mereka berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Wa ma'a dzalika lam yahsul fihi tankih. Ya, sehingga sulit untuk dinyatakan mana pendapat yang resmi, mana pendapat yang kuat. Kama hasala fi fiqhi Asy-Syafi'iyah. Begitu juga yang terjadi dalam mazhab yang lain sebenarnya, seperti mazhab Syafi'i juga terjadi hal yang demikian. Bal lam tazal masailuhu, ya, ashtatan mutasya'ibah. Jadi permasalahan-permasalahan dalam mazhab itu, baik dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Syafi'i, itu berceceran, ya, artinya sulit untuk disimpulkan bahwa inilah pendapat yang resmi. Fa tamyiz al-qaul as-sahih min tilkal masail wal aqwal al-mukhtalifah wa tatbiq al-hawadith 'alaiha 'asirun jidda. Sehingga memilah dan memilih pendapat yang kuat, ya, dari permasalahan-permasalahan yang berceceran tadi, begitu juga dengan pendapat-pendapat yang berbeda, kemudian memasangkan pada pembahasan-pembahasan kontemporer yang membutuhkan penyelesaian, itu ternyata sangat sulit, ya, sangat sulit, ya. Kenapa? Karena permasalahan-permasalahan kontemporer yang terjadi itu kadang tidak ditemukan secara tekstual dalam fikih-fikih klasik, ya. Dalam fikih-fikih klasik itu tidak ditemukan secara tekstual membahas permasalahan itu, sehingga harus mengamati fikih-fikih klasik, teks-teks fikih klasik dengan cermat, ya, ketika menyelesaikan pembahasan kontemporer. Nah, ketika fikih klasik itu tidak terjadi perbedaan pendapat, mungkin mudah untuk dicermati. Namun ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama mazhab, ya, dalam fikih klasik, itu yang kemudian menyulitkan para ulama-ulama kontemporer dalam mazhab yang sama menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, kenapa? Karena senior mereka dari kalangan ulama-ulama mazhab yang terdahulu ternyata dalam satu permasalahan kadang banyak pendapat di dalamnya, dan menentukan mana pendapat yang muktamad, mana pendapat yang resmi, itu bukan pekerjaan yang mudah. Nah, la syakka anna hadaini an-nassaini yuhyani dhimnan bi asbabi hadzal ghumudi alladhi yashubu al-madhhab al-Hanafi wa hiya asbab takawwanat wa tarakamat abra tarikh at-tawil al-hafil li hadza al-madhhab. Ya, maka dua pernyataan tadi ini mengandung sebab, ya, misteri, ya, yang dihadapi oleh mazhab Hanafi.
Dan ini adalah sebab yang sebetulnya sudah lama ya. Sudah lama dan terus dialami oleh ulama mazhab Hanafi. Walau tamak walau tama'ana fi hadhihi al-asbab la ra'ayna ya atau tama'anna fi hadhihi al-asbab la ra'ayna annaha fi haqiqatiha mizat nalaha al-madhhab. Ya. Artinya sekiranya kita mau mencermati lebih baik lagi, sebetulnya apa yang misteri yang terjadi dalam mazhab Hanafi ini sebenarnya itu adalah bernilai positif ya. Artinya ada nilai positifnya. Wa kana laha raddu fi'lin mutaakhir ala fahmihi wattidah araihi. Ya. Di mana nanti belakangan ya dilihat oleh ulama-ulama Hanafiyah bahwa ternyata apa yang selama ini dikatakan sebagai misteri dalam mazhab Hanafi itu sebetulnya bernilai positif. Nah, apa saja nilai positifnya dan apa sebenarnya sebab sehingga mazhab Hanafi seperti itu? Di sini kita akan sebutkan. Pertama adalah ittisa ar-riqah allati intashara fiha madhhabul Hanafiyah ittisa'an la yudhari'uhu fihi ayyum min al-madhahibil ukhra. Bahwa perluasan yang terjadi atau penyebaran yang terjadi dalam mazhab Hanafi oleh mazhab Hanafi itu sangat luas. Bahkan mazhab yang terluas penyebarannya itu adalah mazhab Hanafi. Kita tidak menemukan dalam mazhab yang lain penyebaran sebagaimana luasnya mazhab Hanafi. Faqad wasala al-madhhabul Hanafi ila aqsa arkanil ma'murah, di mana mazhab Hanafi ini benar-benar sampai pada ujung ya ujung dunia ya. Wa nataij at-tabi'iyyah li hadha al-intishar al-wasi' wujud al-madhhab fi bi'at wa aqalim tatabayan kulliyan fin namakh wal 'adati al-ijtima'iyyah al-urf wa taba'i an-nas. Di mana penyebaran mazhab Hanafi yang sangat luas ini ya menyentuh budaya ya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada di dunia yang berbeda-beda ya. Jadi mazhab Hanafi bisa masuk ke banyak kebudayaan, ke banyak kondisi masyarakat ya, yang berbeda-beda. Wa min thamma faqad kana li ulama'i hadhihi al-aqtar al-mutaba'idah kullun fi qatarihi wa iklimihi ijtihadatuhumul khassah wa tarjihatuhum wa takhrijatuhum allati takhtalifu amma ra'ahu al-akharuna min ulama'il madhab. Sehingga ketika mazhab Hanafi itu tersebar luas ke pelosok-pelosok negeri, di mana setiap negeri itu berbeda-beda dan di situ punya ulama masing-masing, ulama-ulama yang ada di negeri itu kemudian berijtihad berdasarkan mazhab Hanafi yang mereka pahami. Sehingga ulama yang ada dalam satu negeri dengan ulama yang ada di negeri yang lainnya, walaupun berintisab, walaupun walaupun mereka mengaku sebagai mazhab Hanafi, tapi hasil daripada ijtihad mereka kadang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya. Khasatan binisbati lil ahkamil al-mabniyah 'alal urf wal 'adat wallati tataghayyar bi taghayyuri zaman. Belum lagi kita berbicara tentang mazhab Hanafi ya, salah satu faktor ya, atau salah satu sebab perbedaan pendapat dalam mazhab Hanafi adalah karena mereka banyak merujuk kepada al-urf ya, adat kebiasaan ya, di mana menurut mereka kadang suatu hukum itu berubah disebabkan karena perubahan zaman ya. Nah, walaqad laiba ikhtilaf al-lughat ya wal bu'd al-makani dauruhu al-wadih fi tabayunil ijtihadat ya. Jadi perbedaan bahasa, kemudian jauhnya tempat ya, jauhnya sebuah negeri, nah, itulah semua yang berperan kenapa sampai terjadinya
ijtihad-ijtihad yang berbeda, pendapat-pendapat yang berbeda antara ulama Hanafiyah yang satu dengan yang lainnya. Fal kutub fi kulli qatrin kanat tu'allaf bi lughati qaumihim kama kanat tu'allaf bil Arabiyyah. Ya. Jadi dalam suatu negeri, misalnya mereka punya bahasa tertentu, ya mereka akan mengembangkan buku-buku mazhab Hanafi berdasarkan bahasanya. Ya, misalnya kita di Indonesia, banyak buku-buku mazhab Syafi'i yang sudah berbahasa Indonesia. Ya, dan mungkin di negeri yang lain yang bermazhab Syafi'i juga, itu mengembangkan kitab-kitab Syafi'i dengan bahasanya. Sehingga perbedaan bahasa di sini punya peran dalam perbedaan hukum. Ya. Illa anna tabadul hadhil kutub ma'al aqtaril ukhra wal aqalim al mutaba'idah kana bati'an fi katsirin min ad-dhuruf, ya. Dan namanya buku di satu tempat dengan di tempat yang lain, apalagi kalau jauh tempatnya, ya menyesuaikan antara satu buku dengan buku yang lain itu tidak mudah, ya. Apalagi kalau memang tempatnya itu jauh. والمثل والمثل واضح في عصرنا هذا فمئات الكتب تؤلف في المذهب الحنفي بلغات شبه القارة الهندية ويتداولها علماؤها وتنشر آراؤها وتصبح معتمدة مقبولة بينما الحنفية الآخرون في بلاد العرب في منع عن ذلك والعكس صحيح أيضا. Nah, maka contohnya yang paling jelas adalah misalnya ulama-ulama Hanafiyah yang ada di India. Mereka kan mengembangkan kitab-kitab Hanafiyah dengan bahasa India. Sehingga ketika mereka menyebarkan mazhab Hanafi dengan bahasa India, nah itu kadang pendapat yang resmi menurut mereka kadang berbeda dengan misalnya ulama-ulama Hanafiyah yang memang berbahasa Arab. Ya. Begitu juga dengan ulama-ulama yang Hanafi yang berbahasa Arab, mereka kadang menganggap suatu pendapat yang resmi dalam mazhab Hanafi ternyata tidak resmi menurut ulama-ulama Hanafiyah yang ada di India. Nah, itu contoh kenapa sampai di dalam mazhab Abu Hanifah, ya, ada misteri sulitnya menentukan pendapat yang resmi di dalam mazhab. Kemudian yang kedua, tabiatul usul allati buniyal madhab 'alaiha wastunbita minha wallati tatruk al-ijtihad al-mujtahidin al-majal al-wasi' fi tarjih wa takhrij tatbiqan li mabadi'il qiyas wal istihsani wa ghairiha. Jadi di antara sebab kenapa terjadi perbedaan pendapat dalam mazhab Hanafi itu adalah karena ya usul, ya, atau landasan mazhab yang dengannya mazhab itu dibangun atau dengannya mazhab itu mengalami istinbat hukum, ya, itu ternyata kadang memberikan ruang kepada para ulama Hanafiyah sehingga ruang untuk beristihad, ya, dan menyebabkan mereka berbeda antara ijtihad antara yang satu dengan yang lainnya, ya. Berkaitan dengan qiyas misalnya, berkaitan dengan istihsan, ya, penggunaan analogi. Nah, di sini kan seseorang itu ketika menganalogi, melakukan qiyas, itu kadang berbeda antara ulama yang satu dengan yang lainnya. Jadi memang usul yang mereka pakai itu memberikan peluang untuk berbeda. Ya. Jadi mungkin ulama yang satu mentarjih, usulnya sama, ya, usulnya sama misalnya qiyas, tapi ulama yang satu mentarjih beda dengan tarjih ulama yang lain, atau mentakhrij suatu permasalahan yang beda dengan takhrij ulama yang lain. Itu faktor yang kedua atau sebab yang kedua. Yang ketiga adalah kasratu al-mu'allafat fi hadha al-madhhab
kathratan tasilu ila mustawa at-tukhmah. Ya. Walaqad kana litamattu'il madhhabil Hanafi bin nufudhi was saytara fi aqtaril ardi islamiyah li sinin tawilah wa khasatan fi daulah al-Abbasiyah wal khilafah al-Uthmaniyah. Al-atharul akbar fi kathrati al-muallafat wa nashati ulama'il madhhab lit-ta'lifi wa muhawalatu ومحاولة كل الإبداع والسبق والتخريجات والاجتهادات خاصة وقد كان القضاء لعلماء الحنفية في تلك الدولتين وكانت الصدارة في الفتاوى والمشيخة الإسلام لأئمة الحنفية وهي أمور تغري الكثيرين على التوجه بكل هممهم لابتداع في هذا المجال الذي يحقق لهم خير الدنيا والدين. Sebab yang ketiga, kenapa terjadi perbedaan pendapat, banyak terjadi perbedaan pendapat dalam mazhab Hanafi, dan ini sebetulnya adalah salah satu mumayyizat ya, salah satu nilai plus dari mazhab Hanafi adalah banyaknya buku atau kitab-kitab yang ditulis dalam mazhab Hanafi. Ya. Dimana kita tahu juga mazhab Hanafi adalah mazhab yang sangat luas penyebarannya, dan mazhab Hanafi juga didukung di daulah-daulah ya, atau kerajaan-kerajaan yang berkuasa ya. Misalnya daulah Al-Abbasiyah, kemudian daulah Al-Uthmaniyah. Nah, di sini di dua daulah ini yang menjadi mazhab resmi di dua daulah ini adalah mazhab Hanafi. Ya. Belum lagi peran pemerintah misalnya memberikan bantuan kepada para ulama, memberikan motivasi kepada para ulama untuk menulis, sehingga memang sangat banyak tulisan-tulisan oleh ulama Hanafiyah di fase ini. Wa ma kulli hadha asy-syu'ur wa hadha al-asbab fa innal bahith al-munsif la budda wa وأن يقرأ بأن الوصول إلى الراجح من المذهب وإن كان أصعب في المذهب الحنفي منه وفي غيره من المذاهب إلا أنه ليس بالعسير جدا إذا بذل القليل من الجهد مع معرفة الضوابط والقواعد التي خططها علماء الحنفية لهذا الغرض. Ya, jadi walaupun tadi kita katakan ada kesulitan ya, ada kesulitan menentukan mana pendapat yang resmi dalam mazhab Hanafi karena ada beberapa sebab ya, paling tidak 3 sebab yang kita sebutkan tadi. Tapi hendaknya seorang peneliti benar-benar membaca atau paling tidak ya, dia mengakui bahwasanya mendapatkan pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, pendapat yang resmi dari 4 mazhab, ternyata mazhab Hanafi adalah mazhab yang paling sulit. Namun ini bukan berarti menyebabkan para peneliti harus menyerah ya. Tidak, kata beliau di sini illa annahu laysa bil asiri jiddan ya, sebenarnya tidak susah amat ya. Idza badala al-qalil min al-juhd. Kalau misalnya seorang peneliti punya usaha ya, walaupun sedikit sebetulnya, dan bagaimana pengetahuannya tentang dawabit dan qawaid yang digariskan oleh ulama Hanafiyah, maka insya Allah dia bisa menentukan mana pendapat yang resmi dalam mazhab Hanafi. فالقارئ يرى من خلال هذا البحث أن القول المعتمد في المذهب الحنفي يكاد يكون محصورا فيما رجحه كبار علماء المذهب المتقدمين والمتأخرين، وهذا الترجيح ليس مطلقا بل هو في دائرة الآراء المنسوبة إلى الإمام نفسه وتلاميذه الذين شاركوه في صياغة هذه الآراء وتابعوا منهج الإمام بعد وفاته. Maka pendapat yang resmi dalam mazhab Hanafi kita bisa dapatkan untuk saat ini ya, untuk saat ini kita bisa dapatkan telah ditetapkan oleh ulama-ulama Hanafiyah baik yang senior maupun yang junior belakangan.
Tapi hasil mereka itu tidak mutlak ya. Artinya apa yang mereka hasilkan itu berupa pendapat-pendapat yang dianggap resmi itu hanya seputar pendapat-pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah sendiri atau para murid-muridnya, yang artinya mereka dalam menentukannya mereka mengikuti jalur ya usul daripada Imam Abu Hanifah. Wa min thamma fa kutubul usul wa ma tadammanathu min aqwalin dhahirah hiya majalut tarjih wal ikhtiyar illa fin nadir. Wa tarjih baina hadhihi al-ara' lahu dhawabit ma'lumah muharrarah la budda min ittiba'iyah li kulli man tasadda li hadhihi al-muhimmah. Ya, berbeda itu dalam masalah fikihnya, berbeda dengan masalah usul. Ya, adapun dalam masalah usul inilah yang kemudian menjadi PR yang besar bagi ulama-ulama mazhab Hanafi. Wa qad akhadha ba'du kibari ulama al-madhhab ala atikihim fi kutubihim alla yata'arradu bidzikri illa lima huwa rajih. Sehingga ulama-ulama Hanafiyah belakangan ya, mereka benar-benar tidak mau menyebutkan pendapat dalam mazhab Hanafi kecuali pendapat yang resmi. Wahum in ta'arradu li ghairihi min al-aqwal labudda an yubayyinu darajat hadzal qawli rajihan aqwa au qawiyan marjuha au dhaifan marduda. Kalaupun ulama Hanafiyah belakangan ya itu menyebutkan pendapat-pendapat yang lain dalam mazhab, maka mereka pasti menjelaskan bahwa apa kualitas pendapat itu. Apakah dia yang rojih, artinya yang kuat, ataukah dia kuat tapi dia marju, ataukah dia lemah yang ditolak. Ya. Nah inilah yang ditulis oleh ulama-ulama sebagai matan-matan dalam mazhab Hanafi. Ya. Kemudian dari matan itu, itulah yang dijelaskan oleh ulama Hanafiyah yang lainnya, atau dituliskan semacam hasyiah, ya, syarah, penjelasan atas penjelasan. Nah, adapun pembahasan-pembahasan kontemporer itulah yang kemudian dibahas secara khusus oleh ulama Hanafiyah dalam fatwa-fatwa. Ya, jadi kitab-kitab fatwa yang ada dalam mazhab apapun itu, dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, itu adalah pendapat menyelesaikan permasalahan kontemporer yang ditanyakan kepada salah seorang ulama yang menjawab ya. Jadi ulama yang menjawab langsung itulah yang dinisbatkan kepadanya fatwa tersebut. Nah, jadi fatwa ini hanya sebatas pendapat pribadi ya, hanya sebatas pendapat pribadi dan tidak selamanya itu adalah pendapat yang resmi dalam mazhab Hanafi. Nah. Baik. Di sini ada qadiyatani fil madhhabil Hanafi awjadata syai'an min al-ghumudi fi ma'rifatil qawl ar-rajih al-mufta bihi. Jadi ada dua masalah dalam mazhab Hanafi yang inilah menjadi sebab kenapa sulit menentukan pendapat yang rajih, pendapat yang mu'tamad yang difatwakan dalam mazhab Hanafi. Yang pertama adalah annal ara' al-fiqhiyya wa at-takhrijat allati jaddat ba'da usuli ta'rif al-mutun al-mu'tamadah ya wallati tadammanatha kutub asy-syuruh wal fatawa lam tuhdha bit tankihil kamil li izalati ma qad yakunu bainaha min at-ta'arud. Ya, jadi bahwasanya pendapat-pendapat fikih atau takhrijat-takhrijat setelah penulisan kitab-kitab mu'tamad ya, termasuk yang dikandung dalam kitab-kitab syuruh, kitab-kitab fatwa, itu belum ditentukan mana pendapat yang mu'tamad. Ya, kadang disebutkan begitu saja dan kadang bertentangan antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Nah, sehingga di sini menyisakan pekerjaan bagi ulama-ulama belakangan
menentukan mana pendapat yang resmi dalam mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua adalah annahu kanatijatin litadbiqil qaidah allati tanussu ala taghyiril ahkamil mabniyah 'alal urf bi taghayyuril urf wa ikhtilafiz zaman. Ya, ini yang saya sebutkan tadi bahwasanya dalam mazhab Hanafi memang mereka sangat perhatian terhadap urf, terhadap adat kebiasaan. Nah, adat kebiasaan ini kadang dari masa ke masa mengalami pergeseran. Sehingga hukum yang ada di masa tertentu ketika adat kebiasaan itu sudah berubah, maka akan menentukan hukum tersebut akan mengalami perubahan-perubahan. Nah, najid minad darura i'adatin nadhari fi ba'dil ahkamil al-murajjahah wallati tandarju tahta hadhil qa'idah. Sehingga menyisakan pekerjaan lagi bagi ulama-ulama Hanafiyah belakangan. Ya. Ulama Hanafiyah yang sudah senior misalnya dahulu di masa mereka merojehkan suatu pendapat, tapi karena adat kebiasaan mereka belakangan sudah berubah, maka menyisakan pekerjaan bagi mereka untuk beristihad ulang dan menentukan hukum berdasarkan apa? Berdasarkan urf, adat kebiasaan yang terjadi di zaman mereka. Dan ini tidak selamanya disebutkan dalam buku-buku fikih. Ya. Sehingga usaha ulama Hanafiyah dalam menentukan pendapat-pendapat yang resmi di fase-fase belakangan ketika terjadi misalnya pergeseran urf, pergeseran adat kebiasaan, maka mereka melakukan usaha-usaha, ada usaha yang sifatnya resmi, ya, dan ada usaha yang sifatnya perorangan, ya. Adapun yang sifatnya resmi, amma alal mustawa resmi, faqad kanat al-muhawala al-ula wallati amara biha sultan orang Zaid Bahadir حيث كلف لجنة من العلماء بتأليف كتاب يكون حاويا لمعظم الروايات الصحيحة مشتملا على جل الدرجات الدرايات النجيحة يبين الغث من السمين ويميز الضعيف من المتين فظهرت الفتاوى الهندية أو فتاوى عالم كير. Jadi kalau pergerakan ya atau usaha resmi yang dilakukan adalah seorang raja, misalnya seorang raja yang bernama orang alim Kher, beliau memerintahkan secara resmi agar dibuatkan kitab khusus yang mengumpulkan pendapat-pendapat yang resmi dalam mazhab Hanafi. Ya, ini di India. Nah, makanya lahirlah Fatwa Al-Hindiyah. Fatwa Al-Hindiyah. Jadi menurut ulama-ulama Hanafiyah yang ada di India, Fatwa Al-Hindiyah inilah yang merupakan kumpulan pendapat mu'tamad. Kumpulan pendapat mu'tamad dalam mazhab Hanafi. Itu yang usaha berdasarkan atau usaha resmi, ya. Adapun usaha yang sifatnya perorangan, جاءت بعد الأولى بفترة من الزمن حيث شعرت الدولة العثمانية بالحاجة إلى ذلك. Oh, ini masih usaha yang kedua, ya, usaha yang kedua tapi dia resmi. Kalau tadi usaha pertama dan resmi, dan ini usaha yang kedua dan resmi juga, yaitu arahan dari Daulah Utsmaniyah langsung untuk membentuk suatu panitia menyusun semacam majalah, ya. Makanya lahirlah majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Ya, menjadi majalah Al-Ahkam Al-Adliyah inilah yang terbit berkala dan menjadi pedoman masyarakat pada saat itu berdasarkan mazhab Hanafi, dan itu adalah dianggap pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Hanafi. Ya. Hanya saja kekurangan daripada majalah Al-Ahkam Al-Adliyah ini tidak menyentuh semua pembahasan fikih. Ya. Falam tata'arat al-majalah lil ibadati wal wukuf. Jadi pembahasan ibadah itu tidak disentuh oleh majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Begitu juga dengan masalah wakaf, ya.
Eh, begitu juga tidak terlalu menyentuh masalah al-ahwal asy-syakhsiyah, ya, berkaitan dengan pernikahan, warisan dan seterusnya. Jadi majalah Al-Ahkam Al-Adliyah ini hanya fokus pada muamalah, ya, fokus pada masalah muamalah, jual beli dan seterusnya. Tapi ada juga usaha-usaha ulama Hanafiyah untuk mengumpulkan pendapat-pendapat muktamad, ya, tapi ini adalah usaha-usaha pribadi. Dan yang paling terkenal kitab yang mengumpulkan pendapat-pendapat muktamad adalah yang ditulis oleh Ibnu Abidin, ya, dengan kitab Radul Muhtar ala Durril Mukhtar. Nah, jadi beliau memang berusaha mengumpulkan pendapat-pendapat yang rojih, pendapat yang terpilih, pendapat yang resmi dalam mazhab Hanafi yang layak untuk difatwakan. Dan kitab ini artinya oleh Ibnu Abidin ternyata tidak sempurna, ya, akhirnya dilanjutkan uh, oleh ulama yang lain, ya, itu Muhammad Alauddin Ibnu Abidin, ya, ini anak daripada beliau, Takmilah Radul Muhtar. Dan ini dan beliau sebetulnya salah satu panitia dari lajnah, ya, majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, ya. Nah, pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum inilah pembahasan kita berkaitan dengan mazhab Hanafi dan bagaimana menentukan pendapat yang resmi di dalam mazhab Hanafi, atau langkah-langkah menentukan pendapat yang resmi dalam mazhab Hanafi, yang intinya untuk kita yang saat ini mungkin mau meneliti suatu permasalahan berdasarkan mazhab Hanafi, langkah yang kita lakukan adalah dengan langsung merujuk pada kitab-kitab yang muktamad, kitab-kitab yang resmi dalam mazhab Hanafi, dan itu adalah langkah yang paling mudah untuk kita saat ini. Sebab bacaan kita terhadap suatu mazhab dengan tidak mengikuti langkah-langkah yang disebutkan oleh ulama mazhab itu sendiri, itu akan menyulitkan kita untuk bisa mencapai pendapat yang resmi dalam mazhab itu. Kenapa? Karena dalam satu mazhab karya-karya di dalam sangat banyak dan pendapat-pendapat di dalam sangat banyak, sehingga tidak mudah kemudian untuk kita nisbatkan suatu pendapat kepada suatu mazhab, ternyata bisa jadi pendapat itu ternyata bukan yang resmi dalam mazhab itu, sehingga kita mendapatkan pendapat yang tidak valid, ya, sebab menyebutkan suatu pendapat atas nama mazhab harus berdasarkan pendapat-pendapat yang resmi dalam mazhab tersebut. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ini adalah akhir pembahasan kita berkaitan dengan mazhab Hanafi, dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada pembahasan mazhab yang baru, mazhab yang kedua, yaitu al-madhab inda al-malikiyah atau mazhab Maliki. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.